Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Arvin Lovebird Semarang. Dan sebelum kita mulai untuk video selanjutnya, teman-teman jangan lupa untuk like, share, dan komen tentang video ini. Serta terima kasih untuk teman-teman yang udah order burung di kita, vitamin kita, atau pakan racikan kita. Semoga teman-teman puas dengan kualitas yang kita jual dan pelayanan yang kita beri. Dan video kali ini kita akan edukasi tentang indukan babu, atau bisa dikatakan ibu asuh untuk lovebird, karena kita udah jarang lagi untuk edukasi ini, teman-teman. Jadi untuk yang belum paham apa itu babu, adalah sepasang sayur yang mengangkrami atau meloloh atau ngangkrem atau mengasuh dari anakan lovebird warna. Jadi untuk tugas indukan yang warna itu intinya adalah kawin bertelur, sedangkan untuk indukan babu atau untuk burung sayur, tugasnya adalah mengerami serta membesarkan sampai kalau biasanya saya sih 2 minggu atau 3 minggu, teman-teman. Cuman ada babuan khusus yang bisa sampai besar itu aman, anak 4, anak 5 itu juga aman. Jadi beda karakter, beda juga untuk kualitas asuhannya. Jadi ini mumpung pas ada materinya, atau hari ini jadwal untuk pindah ke babuan, materi yang ada di kita yaitu split PF dengan split PF. Ini indukan salah satu yang paling sering ngeluarin mata merah. Visualnya cuman GS, split biola, split PB, split PF, dengan green, split PB, split PF. Nah, jadi ini bisa buat pembelajaran buat teman-teman ya, kalau misalkan punya indukan yang giras atau yang suka gigit waktu kita masuk ke kandang. Jadi bisa lebih diseringin untuk ngecek glodok, buka tutup glodok aja. Jadi biar burung udah terbiasa dengan tangan manusia gitu. Dan yang perlu kita siapin untuk mindah telur ini, teman-teman bisa pakai kain atau pakai biasanya sih saya ini ya, serutan kayu. Jadi fungsinya itu cuman menjaga kehangatan telur, biar waktu kita pindah atau waktu kita ambil itu nggak langsung dingin. Karena kadang indukan sayur itu ada yang istilahnya itu ngerti kalau itu bukan telurnya, atau dia ngerti kalau telur itu nggak ngisi, atau ya karakternya karena itu beda-beda, teman-teman. Ini jadi salah satu materi juga untuk teman-teman yang punya dana pas-pasan atau dana minim, bisa menggunakan split sama split aja, karena nggak begitu menguras banyak banget ya, teman-teman. Di sini sekalian kita kontrol, ini telur posisi ngisi, udah kelihatan berurat atau uratnya udah kelihatan.
Jadi sebenarnya ini terlalu cepat untuk pindah teman-teman, karena indukannya materi ini sebenarnya masih posisi gembol telur lagi, cuman dikarenakan daripada indukan babu itu ada yang mau netas, jadi sebelum indukan babu itu netas sebaiknya udah kita pindahin telur. Jadi kita pindahin telur ya kita ganti telur, jadi jangan sampai kalau pas ada anakan. Dan ini tadi sebelum kita rekam di video ini, jadi kita udah seleksi dulu indukan yang siap untuk dijadikan indukan untuk split PF ini. Nah, ini juga posisi sebagian udah ngisi, sebagian juga bentar lagi mau netas, jadi sebelum netas sudah kita pindah duluan. Visualnya cuman sayur aja teman-teman, cuman jantannya ini split biola. Jadi daripada anakannya kita buang sayang, jadi anakannya si babuan ini bisa kita pindah ke burung yang lain atau indukan yang lain. Karena kalau biasanya kalau telur sampai over, saya pun juga sampai buang telur. Ini daripada kasihan indukan terlalu banyak ngeloloh atau terlalu banyak dia ngangkrem, takutnya nanti yang paling kecil nggak sampai kayak yang kakak-kakaknya, jadi dia kayak makanannya lebih kurang atau pengeramannya itu nggak full kayak kita ngasih telur yang pas gitu. Telur paling enak itu mulai dari 3 sampai 5 telur itu cukup buat indukan. Dan yang perlu kita catat itu setelah kita pindah dari materi ke indukan sayur atau indukan babu, teman-teman juga jangan lupa untuk bikin data biar teman-teman juga nggak lupa, serta anakannya biar nggak ketukar sama yang lain, serta data induk biar jelas. Dan padahal itu 2 minggu kemarin di kandang nomor 9 di materi yang sama itu kita udah ada telur juga di kandang nomor 22 5 telur. Selang 2 minggu kandang nomor 9 ini udah telur 4 lagi dan kita pindah ke nomor 20. Nah, ini teman-teman 5 telur. Jadi teman-teman bisa bayangin, kita materi cuman perlu sedikit, cuman kita bisa ngejar dengan cara pakai babuan ini gitu. Di video ini nggak begitu jelas ya teman-teman, tapi kalau kita lihat secara langsung itu ini masih fertile semua, masih ngisi semua, jadi masih aman. Sedangkan posisi ini udah kita pindah kurang lebih 2 mingguan kemarin. Jadi telur aslinya indukan ini itu udah kita pindah ke indukan sayur yang lain. Nah, di sini kita kasih telur indukan materi kita.
serta kita ini mau mengingatkan kalau teman-teman mau nyoba sistem babuan seperti ini, usahain kalau teman-teman pindah telur itu posisi babu juga posisi nelor. Jangan sampai teman-teman pindah nelor ke indukan yang belum bertelur, itu malah akibatnya bisa fatal, telur dibuang atau telur dipecahin. Jadi lebih baik dan hal yang benar itu dari induk materi dia bertelur serta babunya juga bertelur. Makanya kenapa kalau pakai babuan itu pasti yang banyak babunya, karena kita bisa ngepasin untuk dari indukan itu nelor, dan kita cari untuk indukan yang posisi sayur itu nelor juga di waktu yang sama. Dan ini yang kandang 21 tadi, maksud kita di kandang nomor 9 yang kita pindah di kandang nomor 21, kakaknya tadi ini. Jadi teman-teman, dan dari ini mulai dari sayur yang udah kelihatan fertil atau yang kopong nggak ngisi bisa kita seleksi. Dan kita pindah ke babuan yang sayur ini. Jadi ini juga sama, indukan babu atau indukan sayur. Oh, ternyata udah ada yang netes nih teman-teman. Jadi daripada kita pindah, mending kita cari indukan yang lain. Sebenarnya ditumpuk di situ itu masih bisa teman-teman, cuman karena saya yang lebih tahu karakter masing-masing induk, jadi daripada terlalu resiko dibantah, jadi mending kita ngalahin sama ini juga sama. Udah terlanjur netes juga. Kelihatan ya teman-teman, ini babu cuman visual blue split viola dengan viola blue. Itu kadang juga kita pakai untuk babuan doang. Jadi di sini kita cari yang indukan yang bertelur tapi belum netes. Kalau ini masuk nih teman-teman, jadi ini sama, mumpung belum netes bisa kita masukin. Jadi yang terpenting itu teman-teman perlu hati-hati banget untuk megang telur, kita mindahin biar resiko pecahnya telur itu enggak tinggi. Kita kasih semua telur ini juga
ada alasannya teman-teman. Kenapa kita berani kasih telur segitu? Karena dia ini berani bisa nampung sampai 8 hingga 9 telur. Kata kita pernah coba itu sampai 9 telur. Anakannya dia unda-udi, cuman usia 2 minggu kasih saya angkat, saya ambil. Nanti adiknya lagi usia 2 mingguan saya ambil lagi. Jadi 9 telur itu dia real bener-bener diurusin sampai besar. Dan kita pindah di nomor 14. Jadi dari indukan nomor kandang tadi kita pindah ke 14. Itu juga harus kita data. Ini yang enggak begitu ngisi, jadi kita bisa buang atau kita bisa simpan untuk mancing siapan atau mancing indukan yang macet. Jadi kalau kita punya indukan yang macet, kadang bisa kita pancing pakai telur popong ya teman-teman. Dan ini sajen biasa per hari untuk indukan-indukan kita. Untuk tempat yang warna putih warna kuning itu adalah beer breeding produk kita, serta untuk yang harian biasa kita pakai racikan sendiri. Dan untuk ini semua yang rak warna putih itu matahari kita alhamdulillah udah ada darah mata merah semua, ada darah PF semua. Dan di sebelah kanan sini dan di satu kamar sebelah tadi itu adalah babu kita semua atau ibu asuh kita semua. Dan sembari kita mengenalkan produk kita, jadi teman-teman yang bertanya-tanya gimana caranya biar indukan kita bisa nelor bareng, karena nggak gampang. Jadi teman-teman cuman pakai produk kita ini beer breeding, kita produksi sendiri dengan racikan pakan untuk birahi atau buat breeding. Kita racik sendiri dan produksian kita sendiri. Teman-teman yang membutuhkan atau mau konsultasi bisa ke kita langsung, atau teman-teman bisa order produk kita itu di Tokopedia atau via WA admin kita. Full makanan racikan kita semua sendiri ya teman-teman. Jadi untuk kualitasnya alhamdulillah, untuk yang udah nyobain udah pada tahu khasiatnya. Dan untuk yang kandang-kandang bulat ini dagangan kita teman-teman. Jadi alhamdulillah sebagian udah pada habis juga. Ya inilah teman-teman 12 pasang materi kita. Bisa dikatakan sudah lebih dari cukup untuk mengikuti di tahun 2021 ini, biar harga yang kita jual juga masih lumayan teman-teman. Setiap malam ya, jam 3 atau jam 2 itu waktu kita buat perawatan buat indukan kita, karena kalau pagi sampai malam itu biasa kita ngelayanin customer atau ngelayanin tamu yang datang ke aviari kita, atau ya sambil promosi sambil posting. Jadi jadwal kita bisa untuk ngerawat indukan kita itu biasa jam-jam segini teman-teman. Jadi sekalian kita refreshing, kita nyari inspirasi, sekalian kita
melihat indukan-indukan kita itu cuci mata. Dan keunggulan bear breeding kita itu di sini teman-teman. Jadi hal yang biasa banget itu setelah kita angkat ini, jadi indukan yang telur kita ambil tadi ya teman-teman, padahal itu betinanya masih posisi gembol telur. Nah di sini si jantan udah angkatan birahi lagi, udah siap untuk ngecus lagi atau produksi lagi. Jadi biasanya kalau si betina itu nggak gembol telur atau telur udah keluar semua lalu kita pindah semua, biasanya kita ambil terus itu selang 5 menit sampai 10 menit dia itu udah langsung kawin lagi. Dan waktu paling lama atau kurang lebih itu kisaran 2 minggu dia udah nelur lagi gitu teman-teman. Jadi hasil kita itu untuk materi itu dari satu kali angkat anakan itu bisa sampai 3 atau 2 generasi teman-teman. Jadi kadang kakaknya sama adiknya itu bisa kita angkat bareng. Jadi bagi yang teman-teman yang nggak paham itu dikiranya kita punya materinya agak banyak, materi warnanya, sedangkan kita pakai materi babu. Nah, jadi ini salah satu referensi untuk teman-teman, daripada beli materi yang terlalu banyak dan untuk mengirit pengeluaran juga, teman-teman bisa beli indukan sayur aja atau indukan yang real babu. Biasa kita juga menjual indukan babu juga dengan kualitas angkrem atau kualitas ngelolo itu dengan rata-rata minimal itu telur 4 itu sampai gede semua, dan indukan itu nggak galak, nggak giras, bisa beradaptasi langsung dengan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sekitaran Semarang sini itu udah pasti paham. Tuh si jantan udah angkatan birahi terus teman-teman, sedangkan betina tuh masih terlihat dia masih ada gembol telur dan udah angkat sarang. Jadi keunggulan pakan kita dan keunggulan vitamin breeding kita itu di sini teman-teman, bener-bener nyetarilin birahi serta mempercepat produksi. Dan bagi teman-teman yang pengen mencoba ini atau teman-teman masih bingung, bisa chat di admin kita. Jadi siapa tahu kita bisa bantu atau kita bisa kasih masukan untuk teman-teman, biar teman-teman nggak bingung lagi, serta biar lebih jelas lagi tentang kejelasannya untuk indukan babu atau babysitter. Dan ini sepenggal cuplikan setelah kita kasih bear breeding atau vitamin kita. Jadi untuk aturan pakai serta untuk penggunaannya serta untuk manfaatnya nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. Serta terima kasih setelah menonton video ini hingga akhir, dan kita juga masih butuh masukan atau saran dari teman-teman agar channel ini menjadi lebih baik lagi atau lebih maju lagi serta lebih bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Serta jangan lupa untuk ikutin terus di Facebook kita, di WA kita, atau di Tokopedia kita untuk lingkupan kita, agar teman-teman tidak ketinggalan tentang updatean kita setiap harinya ya teman-teman.